Hai. Hai. Halo. Halo. Hai guys, gimana nih kabarnya hari ini? Tetap semangat ya menjalani hari-hari di tengah pandemi. Selama pandemi ini pasti kita lebih banyak dong ngabisin energi daripada hari-hari sebelum pandemi. Nah, kalian tahu nggak sih dari mana sumber energi yang selama ini kalian pakai? Ada banyak sekali sumber energi yang salah satunya mau kita bahas hari ini nih. Kalian pasti penasaran kan? So, without any further ado, let's check it out. Hydropower merupakan pembangkit energi yang mana memanfaatkan arus dari aliran air. Hydropower itu sendiri biasanya diaplikasikan kepada PLTA, yang mana cara kerja PLTA pada dasarnya mengubah air menjadi energi listrik. Ada beberapa komponen penting yang digunakan PLTA sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Yang pertama adalah bendungan. Bendungan merupakan komponen PLTA yang paling utama karena berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Yang kedua adalah pipa, yang berfungsi untuk menyalurkan serta mengarahkan air ke curabang turbin. Yang ketiga adalah turbin, yang berfungsi mendorong dan memutar bolak-balik digantikan oleh air. Dan tanpa turbin, cara kerja PLTA tidak akan efektif. Yang keempat adalah generator, yang merupakan sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi putar-putar, sehingga baling-baling turbin berputar. Yang mana terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik. Dan yang terakhir adalah jalur transmisi, yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat hingga sebesar 6,9% per tahun. Sebaliknya, ketersediaan energi fosil sebagai sumber energi primer pembangkit tenaga listrik terus menurun. Untuk pemenuhan energi nasional, pemerintah Indonesia melakukan percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT, di mana target pemanfaatan EBT nasional pada tahun 2050 diharapkan mencapai 31%. Salah satu EBT yang paling berpotensi di Indonesia adalah hydropower. Bagaimanakah potensi hidropower di Indonesia? Indonesia tergolong sebagai negara yang memiliki potensi hidropower yang sangat besar. Pada tahun 1983, PLN bersama dengan Nippon Koei melaksanakan kajian yang menghasilkan potensi hidro di Indonesia sebesar 75.000 MW. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan screening terhadap lokasi-lokasi potensial yang dirangkum dalam Hydropower Development Plan tahun 2011. Kajian ini meningkatkan kualitas data potensi hidro sehingga potensi yang semula 75.000 MW di 1.249 lokasi menjadi 12.894 MW di 89 lokasi. Hasil kajian ini kemudian untuk dimasukkan ke dalam data rencana pengembangan pembangkit listrik hingga tahun 2027. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan peta potensi hidro terkini di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan juga Papua. Tetapi apa dampaknya terhadap lingkungan? Pertama, dampak positifnya. Hidropower merupakan energi yang lebih bersih serta lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil. Hidropower tidak menghabiskan air, melainkan hanya memanfaatkan tenaga air untuk memutar generator tanpa menghabiskannya. Hidropower juga tidak menghasilkan limbah serta tidak mencemari air pada proses penggunaannya. Selain itu, hidropower juga sangat cocok digunakan sebagai sumber energi listrik di daerah terpencil karena memiliki umur yang sangat panjang atau dapat digunakan sekitar 50-100 tahun atau lebih. Dampak negatifnya, pertama, terjadinya perubahan tata guna lahan. Hal ini disebabkan karena adanya air yang meluap dari saluran drainase yang memenuhi jalanan perkotaan. Kedua, perubahan iklim mikro karena adanya genangan. Hal ini disebabkan luapan air dari bendungan akan mengalir menuju lahan pertanian masyarakat. Ketiga, terjadinya kecelakaan yang akan dialami oleh masyarakat. Masalah ini terjadi karena genangan air yang meluap sangat besar dari hulu ke hilir. Dan terkadang masyarakat juga terkena demam berdarah karena banyaknya genangan air dan genangan tersebut menjadi tempat perkembangan nyamuk. Dan yang terakhir terjadinya erosi. Erosi yang terjadi akan dapat mengakibatkan sedimensi dan menurunkan kualitas air. Tantangan terbesar dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau hydropower
adalah dapat merusak ekosistem air dan habitat-habitatnya. Resiko kegagalan misalnya akibat konstruksi yang buruk. Ketika bencana alam melanda seperti gempa bumi, maka bendungan bisa mengalami kerusakan. Apabila itu terjadi, akan membanjiri pemukiman warga dan kerugian yang sangatlah besar. Dan juga dibutuhkan modal yang besar dalam pembangunan hydropower ini.